Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan menampilkan apresiasi cerpen pada cerpen yang berjudul Kemudian Lahirlah Dia karya Pramudia Anantatur. Video kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah apresiasi sastra dengan dosen pengampu Ibu Dr. EN Nurhasana SSMA. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mutia Haristi Zahra dengan NPM 23106310 826. Saya Rizky Alpiah dengan NPM 23106310 8134. Perkenalkan, saya Syahrazad Maharani dengan NPM 2310 6310 899. Pengertian apresiasi cerpen. Istilah kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, dan pengertian. Adapun, dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi menurut Goff yaitu mempunyai dua makna. Yang pertama, ada pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, dan yang kedua, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Istilah apresiasi dihubungkan dengan sastra mengandung pengertian memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai sebuah karya sastra. Selanjutnya ada pengertian cerpen. Pengertian cerpen, menurut Rosidi, ia mengatakan bahwa cerpen adalah cerita yang pendek dan merupakan suatu kebulatan ide. Dalam kesingkatan dan kebulatannya itu, sebuah cerpen adalah lengkap, bulat, dan padat. Dari pengertian tersebut, maka cerpen dapat diartikan sebagai sebuah cerita yang di dalamnya mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat memberikan kesan tunggal kepada pembacanya. Membaca cerpen dapat dikatakan sebagai kegiatan menarik bagi peminatnya, karena tidak perlu meluangkan waktu yang banyak untuk dapat memahami seluruh kisah ceritanya. Cerita yang ada di dalam cerpen dapat dikatakan sebagai cerita yang singkat, namun padat akan kesan moralnya. Cerpen dibangun atas dua unsur penting, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Adapun unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun secara langsung sebuah karya sastra atau cerpen. Unsur intrinsik cerpen diantaranya adalah alur, penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi bangunan atau sistem karya sastra, dan tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walaupun demikian, unsur ekstrinsik ini cukup berpengaruh terhadap pembuatan karya sastra. Nah, adapun pengertian dari apresiasi cerpen adalah merujuk pada pemahaman dan penilaian terhadap unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita pendek. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek seperti plot, karakter, tema, gaya penulisan, dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Apresiasi cerpen memungkinkan pembaca untuk memahami secara lebih dalam makna dan nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan cerita, menelaah penggunaan bahasa dan gaya penulisan, serta memahami konteks sosial, budaya, dan historis di mana cerita itu dibuat. Apresiasi cerpen juga melibatkan ekspresi rasa terhadap kualitas cerita tersebut, baik itu dalam bentuk pujian, kritik, atau interpretasi yang mendalam. Pramudia Anantatur lahir di Blora, Jawa Tengah tanggal 6 Februari 1925. Ayahnya adalah seorang guru yang mula-mula bertugas di HIZ di Kota Rembang. Kemudian menjadi kepala guru di sekolah swasta di Budi Otomo sampai menjadi kepala sekolah tersebut. Ibunya anak seorang penghulu di Rembang. Pada tahun 1950, ia menikah dengan wanita yang sering datang ke penjara ketika ia di penjara.
Pramudia Anantathowir menamatkan pendidikan di Sekolah Rendah Institut Budiman Utomo di Blora. Kemudian ia melanjutkan pendidikan selama 1,5 tahun ke Sekolah Teknik Radio Surabaya tahun 1940 sampai 1941. Pada tahun 1942, Pramudia pergi ke Jakarta. Ia bekerja di kantor berita Jepang Domai sebagai juru petik. Sambil bekerja, ia mengikuti pendidikan di Taman Siswa tahun 1942 sampai 1943 dan mengikuti kursus di Sekolah Stenografi tahun 1944 sampai 1945. Selanjutnya, ia kuliah di Sekolah Tinggi Islam Jakarta tahun 1945 dalam mata kuliah filsafat, sosiologi, dan sejarah. Pada tahun 1945, ia keluar dari tempat kerjanya yaitu kantor berita Jepang Domain dan pergi menjelajahi Pulau Jawa. Pada tahun 1946, Pramudia menjadi anggota Rismen 6 Divisi dengan pangkat Letnan 2 Tentara Keamanan Rakyat yang ditempatkan di Cikampek. Ia kembali ke Jakarta tahun 1947. Tanggal 22 Juli 1947, ia ditangkap marinir Belanda karena menyimpan dokumen gerakan bawah tanah menantang Belanda. Kemudian ia ditahan di penjara pemerintah Belanda di Pulau Edam dan di Bukit Duri, Jakarta sampai tahun 1949. Pada tahun 1950 sampai 1951, ia bekerja di Balai Pustaka sebagai redaktur. Pada tahun 1952, Pramudia mendirikan dan memimpin Literar dan Fighters Against Duta sampai tahun 1954. Tahun 1953, ia pergi ke Belanda sebagai tamu Situsca atau Yayasan Belanda Kerja Sama Kebudayaan. Tahun 1956, ia berkunjung ke Peking, Tiongkok untuk menghadiri peringatan Hari Kematian Lusun. Pada tahun 1958, Pramudia Anantathowir, anggota Pembinaan Pusat Lembaga Kesenian Jakarta atau Lekrar yang berada di bawah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketika terjadi penangkapan terhadapnya, ia mendapatkan penyiksaan. Setelah itu, ia dipenjara di Tangerang, Salemba, Cilacap, dan selama 10 tahun hidup di pengasingan Pulau Buru. Karyanya yang ditulis selama dalam pengasingan itu pada umumnya dilarang diedarkan oleh Kejaksaan Agung. Setelah resmi Orde Baru jatuh tahun 1998, Pramudia Anantathowir dibebaskan dari pengasingan di Pulau Buru. Pramudia Anantathowir yang mengarang sejak tahun 1940-an telah menghasilkan banyak karya sastra, yaitu cerpen, novel, esai, dan karya terjemahan. Karya Pramudia banyak yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing yaitu Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, Rusia, dan Jepang. Karya-karya Pramudia Anantathowir yaitu ada novel, yang pertama 10 Kepala Nica tahun 1946, yang kedua ada Kranji Bekasi tahun 1947, yang ketiga ada Perburuan tahun 1950, yang keempat ada Keluarga Gerilya tahun 1950, yang kelima ada Mereka yang Dilumpuhkan tahun 1951, yang keenam ada Bukan Pasar Malam tahun 1951, yang ketujuh ada Di Tepi Kali Bekasi tahun 1951, yang kedelapan ada Gulat di Jakarta tahun 1953, yang kesembilan ada Midah Si Manis Bergigi Emas tahun 1954, yang kesepuluh ada Korupsi tahun 1954, yang ke-11 ada Calon Arang tahun 1957, dan yang ke-12 ada Suatu Peristiwa di Banten Selatan tahun 1958, yang ke-13 ada Bumi Manusia tahun 1980, yang ke-14 ada Anak Semua Bangsa tahun 1980, yang ke-15 ada Jejak Langkah tahun 1985, lalu ada kumpulan cerita pendek. Yang pertama ada Subuh tahun 1950, yang kedua ada Percikan Revolusi tahun 1950, yang ketiga ada Cerita dari Blora tahun 1952, yang keempat ada Cerita dari Jakarta tahun 1957. Kemudian ada novel terjemahan yang pertama Tikus dan Manusia karya John Steinbeck tahun 1950, yang kedua ada Kembali Kepada Cinta Kasihmu karya Leo Tolstoy tahun 1950, yang ketiga ada Perjalanan Ziarah yang Aneh karya Leo Tolstoy tahun 1956, yang keempat ada Kisah Seorang Prajurit Soviet karya Mikhail Sholokhov tahun 1956, yang kelima ada Ibu karya Maxim Gorky tahun 1956, yang keenam ada Asmara dari Rusia karya Alexander Kuprin tahun 1959, yang ketujuh ada Manusia Sejati karya Boris Pasternak tahun 1959,
Karya kreatifnya dalam Manusia Karya Sastra, Maudy Ananta Thoir banyak mendapat hadiah, anugerah, dan penghargaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari salah satu isi cerpen Perpustakaan Kota Yogyakarta yang berjudul Kemudian Lahirlah Dia. Cerpen Kemudian Lahirlah Dia, karya Pramoedya Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang anak yang lahir dari keluarga miskin. Dalam cerita ini, pembaca akan melihat bagaimana sang anak tumbuh dan berjuang melawan ketidakadilan serta kesulitan hidup. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, tokoh utama cerita ini menunjukkan keteguhan hati dan semangat perjuangan yang menginspirasi. Cerpen ini juga mencerminkan optimisme dan harapan akan perubahan melalui usaha individu serta nilai-nilai keberanian dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Ada juga beberapa makna dari cerpen tersebut. Yang pertama, perjuangan dan kebangkitan. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan tumbuh menjadi sosok yang berjuang melawan ketidakadilan dan kesulitan hidup. Yang kedua, kritik terhadap ketimpangan sosial. Melalui cerpen ini, Pramoedya Anantatur menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat pada masa itu. Yang ketiga, optimisme dan harapan. Meskipun menggambarkan realitas kehidupan yang keras, cerpen ini juga mencerminkan optimisme dan harapan akan perubahan yang bisa terjadi melalui perjuangan dan keteguhan hati. Yang keempat, pemberdayaan individu. Cerita ini menyoroti pentingnya pemberdayaan individu dalam menghadapi tantangan hidup, serta menekankan nilai-nilai keberanian dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Yang terakhir, yaitu kelima, adalah refleksi kondisi sosial. Itu kemudian lahirlah dia juga dapat diinterpretasikan sebagai cerminan kondisi sosial pada masa itu, di mana kehidupan sehari-hari masyarakat tercermin melalui perjalanan karakter utama dalam cerita.